Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Ibu di pelajaran PPKN. Kali ini kita akan pelajari tentang upaya penegakan hak asasi manusia. Pembahasan kali ini yang pertama ada upaya pemerintah dalam menegakkan HAM. Kemudian yang kedua ada kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM. Yang ketiga ada upaya perlindungan HAM. Keempat, upaya pemajuan HAM, dan yang kelima terakhir adalah upaya penanganan kasus pelanggaran HAM. Upaya pemerintah dalam menegakkan HAM itu tercantum dalam pasal 28I ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan HAM adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Nah, kewajiban dan tanggung jawab negara terhadap HAM, yang pertama itu ada kewajiban untuk menghormati HAM. Ya, jadi negara itu harus menahan diri dari sesuatu yang melanggar integritas individu atau melanggar kebebasannya. Kewajiban yang kedua adalah kewajiban untuk melindungi HAM. Jadi negara itu harus mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah individu atau kelompok lain dalam melanggar integritas ya, atau kebebasan bertindak atau hak asasi individu lainnya. Kemudian kewajiban yang ketiga yaitu kewajiban untuk memenuhi HAM. Ya, jadi negara itu harus mengambil tindakan positif untuk memfasilitasi pemenuhan hak-hak dasar manusia. Dan kewajiban yang keempat, yaitu negara itu untuk mengembangkan HAM, ya. Jadi negara itu meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap hak-hak dasar yang mereka miliki sampai pada pemahaman mengenai mekanisme penegakannya. Upaya perlindungan HAM. Nah, apa sih sebenarnya pelanggaran HAM itu? Kenapa harus dilindungi HAM itu? Ya, jadi kita harus tahu dulu nih, pelanggaran HAM itu apa. Jadi pelanggaran HAM itu adalah perbuatan seseorang atau kelompok orang, termasuk aparat negara, ya, baik disengaja maupun tidak disengaja, yang melawan hukum. Ya, mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang. Nah, upaya perlindungannya bagaimana oleh pemerintah? Jadi, perlindungan HAM itu ditekankan pada berbagai tindakan pencegahan ya. Yang pertama itu ada perlindungan HAM. Ya, yang paling utama dilakukan melalui pembentukan instrumen hukum atau undang-undang perlindungan HAM oleh pemerintah. Kemudian yang kedua, memperkuat sistem perlindungan HAM dengan mendirikan lembaga-lembaga perlindungan HAM seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau yang kita sebut dengan Komnas HAM dan Pengadilan HAM. Upaya perlindungan atau pencegahan pelanggaran HAM oleh individu atau masyarakat itu ada yang pertama mungkin kegiatan belajar bersama dan berdiskusi untuk memahami pengertian dan konsep HAM ya. Kemudian ada mempelajari peraturan perundang-undangan tentang HAM ya. Jadi individu juga mempelajari peran dan fungsi lembaga-lembaga perlindungan HAM. Kemudian yang keempat ada menghormati hak orang lain dalam lingkungan keluarga, sekolah maupun masyarakat. Kemudian ada juga individu itu harus bertindak dengan mematuhi peraturan yang berlaku di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat maupun negara. Upaya pemajuan HAM itu merupakan proses pembangunan dan pengembangan instrumen hak asasi manusia, baik secara konstitusi maupun kelembagaan. Nah, upaya pemajuan HAM itu telah dilakukan di Indonesia. Nah, buktinya apa? Yang pertama, ya, buktinya adalah masuknya Indonesia ke dalam keanggotaan Komisi HAM PBB
tahun 1991. Ya, jadi kemudian yang kedua, upaya kemajuan HAM-nya lagi ada pembentukan Komnas HAM, ya, pembentukan Komnas HAM tahun 1993. Kemudian Indonesia juga membentuk Komnas anti kekerasan terhadap wanita. Kemudian yang keempat, pemerintah juga membuat undang-undang, ya, Undang-Undang nomor 26 tahun 2000 tentang pengadilan HAM, dan ada juga upayanya juga mengeluarkan peraturan presiden, ya, nomor 75 tahun 2015, yaitu tentang rencana aksi nasional hak asasi manusia atau yang biasa kita singkat dengan RAN-HAM, ya, tahun 2015 sampai 2019. Nah, terwujudnya penegakan hukum atas pelanggaran HAM berkaitan dengan pemenuhan hak asasi manusia itu sendiri. Dan negara berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, hukum, dan tindakan-tindakan lain untuk merealisasikan secara penuh HAM tersebut. Ya. Pemenuhan hak dalam HAM oleh negara pada dasarnya sangat tergantung pada komitmen dan kemauan politik pemerintah. Oke, upaya penanganan kasus pelanggaran HAM itu ada upaya pencegahan, ya, upaya pencegahan pelanggaran HAM atau biasa kita sebut dengan upaya preventif. Jadi sebelum terjadi, ya, itu yang pertama itu ada upaya menegakkan supremasi hukum dan demokrasi, ya. Kemudian ada yang kedua meningkatkan pelayanan publik. Yang ketiga, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap setiap upaya penegakan HAM yang dilakukan oleh pemerintah. Kemudian yang keempat, itu meningkatkan penyebarluasan prinsip-prinsip HAM kepada masyarakat melalui pendidikan formal maupun non-formal. Kemudian juga ada upaya meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat. Itulah upaya-upaya pencegahan, ya, biar tidak terjadi pelanggaran HAM. Kemudian ada juga upaya represif atau pengendalian setelah terjadi pelanggaran. Jadi pelanggaran ini sudah terjadi, apa yang dilakukan? Nah, cara-cara represif ini dilakukan dengan menindaklanjuti dan memberikan sanksi bagi para pelaku pelanggaran itu sendiri. Kemudian tindakan penanganan ini dilakukan oleh lembaga-lembaga yang berwenang, ya, yang mempunyai fungsi utama dalam menegakkan hukum. Kemudian prinsip penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM itu ada beberapa prinsip, ya. Yang pertama adalah prinsip transparansi. Nah, prinsip transparansi itu adalah pembahasan naskah RUU harus terbuka. Jadi RUU mengenai HAM ini harus terbuka, ya. Artinya adalah DPR dan Presiden dalam membuat undang-undang itu harus terbuka, menerima masukan dari masyarakat. Kemudian prinsip yang kedua adalah prinsip supremasi hukum, yaitu kepastian hukum dan persamaan kedudukan di depan hukum dan keadilan hukum berdasarkan proporsionalitasnya. Kemudian prinsip yang ketiga adalah prinsip profesionalisme, yaitu dalam penyusunan dan pembentukan hukum, keikutsertaan dan peranan pakar-pakar hukum dan non-hukum itu yang relevan, yaitu harus diutamakan sehingga diharapkan dapat melahirkan undang-undang yang berkualitas. Kemudian proses penyelesaian kasus pelanggaran berat HAM itu ada yang pertama ada penyelidikan. Nah, dilakukan oleh Komnas HAM yang mempunyai wewenang untuk memeriksa peristiwa yang timbul dalam masyarakat, menerima laporan, kemudian memanggil pihak pengadu, saksi, dan pihak terkait dalam hal ini pelaku dan korban, ya, untuk mengumpulkan keterangan serta perintah penyidik dapat melakukan penggeledahan dan penyitaan. Kemudian ada penyidikan.
Nah, penyidikan ini dilakukan oleh Jaksa Agung. Nah, Jaksa Agung ini dapat mengangkat penyidik ad hoc ya yang terdiri atas unsur pemerintah dan masyarakat. Nah, tindakan selanjutnya adalah penangkapan. Ya, setelah penyidikan ada penangkapan. Kemudian proses selanjutnya ada penuntutan oleh Jaksa Agung. Nah, ini dilakukan paling lama 70 hari sejak tanggal hasil penyidikan diterima. Kemudian yang terakhir ada pemeriksaan dan keputusan di pengadilan oleh. Oke, sekian materi dari Ibu tentang HAM. Apabila ada salah kata Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.